Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kemarin kita udah belajar beberapa contoh soal dari asam kuat, asam lemah. Itu soal-soal yang umum dan sebenarnya baik ya, karena yang diketahui bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus lalu kamu langsung kerjain. Ini ada beberapa contoh yang sudah menurut saya nyebutnya ini soal yang dimodifikasi. Jadi nanti ini soal yang akan keluar di ulangan-ulangan kita gitu. Kamu perlu pelajari ini. Saya kasih contoh beberapa. Soal yang pertama, soalnya seperti ini. Jika 3,7 gram kalsium hidroksida dilarutkan dalam air bervolume 500 ml, pH larutan tersebut adalah, nah ini nanyain pH. Sebelumnya gimana cara mengerjakan soal ini? Langkah pertama mengerjakan soal kayak gini. Jadi banyak, tadi saya udah singgung sebelumnya, banyak murid saya yang bingung gimana cara mengerjakan soal itu. Langkah pertama mengerjakan soal adalah kamu lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah pH larutan. Terus kamu tulis rumusnya, rumus untuk mencari pH itu. Oke, rumus mencari pH kan pH sama dengan minus log H plus gitu ya. Terus kamu sekarang identifikasi apakah larutan ini asam atau larutan ini basa. Asam atau basa? Lihat ada OH-nya, berarti dia pasti basa. Kalau dia basa berarti kita nggak pakai H plus tapi pakainya OH min dulu. Jadi OH min, POH baru pH gitu ya, kemarin kita bahas. Nah, the problem is, saya tulis dulu yang kita lakukan untuk mencari ini apa? Pertama menghitung OH min, harga OH min. OH minnya saya hitung. Nah, rumusnya apa? Kita perlu tahu nih OH min yang larutan yang di sini adalah basa kuat atau basa lemah. Kalau basa kuat berarti rumusnya adalah molaritas kali valensi. Kalau dia lemah berarti akar gitu ya, molaritas kali Kb. Nah pertanyaannya, ini kuat atau lemah? Kuat. Kenapa? Pertama tidak ada keterangan Kb. Kemarin saya bilang kalau nggak ada Kb-nya berarti dia kemungkinan asam basa kuat gitu ya. Nah ini nggak ada berarti dia kuat. Oke, berarti kita tulis rumus kuat gimana? OH min sama dengan molaritas dikali valensi. Oke, molaritasnya berapa? Nggak ada. Di sini ada molaritas kayak soal-soal sebelumnya? Nggak ada. Oh ternyata soal ini nggak ngasih molaritas langsung. Jadi gimana? Kita harus cari dulu molaritasnya. Valensinya ada. Valensinya adalah angka yang melekat pada si OH. Berapa? 2. Oke, kita tulis dulu 2. Nah, molaritasnya gimana cara nyarinya? Oke, kita cari di sini molaritas. Molaritas cara nyarinya gimana? Ada 2. Banyak sebenarnya rumus mencari molaritas. Yang kita pakai adalah yang berhubungan sama massa. Oke, karena di sini diketahuinya massa. Berarti kita pakai yang ada massanya. Apa rumusnya? Sebenarnya molaritas ini rumusnya adalah mol per volume gitu ya. Volume di sini dalam bentuk liter, bukan mililiter, liter. Nah, mol ini kalau saya jabarkan jadi gram per mr kan, massa dibagi sama mr atau ar gitu ya. Karena ini senyawa berarti kita pakainya mr. Berarti mol aja rumusnya ini gram per mr per volume. Volume yang diketahui 500 ml. Berarti kayak kelas 10 langsung aja saya kasih tahu rumus molaritas yang cepatnya. Molaritas sama dengan berarti massa, saya nulisnya gram, maksudnya gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, volume yang di sini dalam bentuk mili. Karena sini udah ada 1000 buat mengkonversi. Oke, berarti kita bisa cari molaritasnya. Jadi soal ini molaritasnya nggak langsung diketahui, tapi kita harus cari dulu pakai rumus ini. Langsung kita masukin gramnya berapa, masanya 3,7. Oke, 3,7. Terus MR-nya ada nggak? Nggak ada. MR itu apa? Penjumlahan dari AR. AR siapa? AR-nya CaOH 2 kali. Nih, oh sini nggak diketahui ya. Oke, saya kasih tahu. AR-nya Ca itu 40. ARCA 40. ARCA itu 40, O itu 16, H itu 1. Tapi karena dia dikurung maka semuanya dikali 2. Jadi MR itu sama dengan AR-nya si Ca ditambah AR-nya si O ditambah AR-nya si H. Gitu ya. Tapi nanti dia dikali 2. Nih, itu saya tulis gini, ini dikali 2. Kenapa? Dikali 2 karena ada 2. Kali 2. ARCA berapa? 40. Ditambah ARO-nya berapa? 16. Ditambah ARH itu 1. Nanti dikali 2. Berarti 17 ya. Berarti kan 40 tambah 17. Ini 16 tambah 2, 17. Dikali 2. Berapa? 34. Oke. Jadi berapa AR-nya? MR-nya sama dengan berarti 74. Tuh. Sampai sini paham?
Bu Erika tahu dari mana harga si AR-nya? Di tabel periodik ada nomor massa itu sama dengan AR-nya, gitu ya. Oke, 3,7 per MR berapa tadi kita udah dapat? 74, saya tulis di sini 74 dikali 1000 per volumenya berapa? 500 mili. Oke, kita kerjain ya, berapa nih? Ini coret 10 bagi 5 itu berapa? 2 ya. Kali 2, ini 3,7 bagi 7,4 itu 0,05. Nah, 0,05 kali 20 berapa? Betul 20? Betul, berapa ini? 0,05 kali 2, 0,1. Oke, lanjut. Masukin ke sini, molaritas sudah kita dapat 0,1 mana nih? 0,1 itu 10 pangkat min 1 kali 2 berapa? 10 pangkat min 1 kali 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Udah dapat OH minus segini. Apa langkah keduanya? Kalau dia basah, cari POH nya dulu. Oke, saya ulangi. Kalau dia bentuknya basah, langkah pertama adalah cari OH min, habis itu cari POH. Rumusnya adalah minus log OH min, gitu ya. Minus log 2 kali 10 pangkat min 1 berapa? 1 min log 2 gitu ya. Maka pH nya berapa? Kita tahu pH adalah 14 dikurangi POH, berarti berapa? 14 dikurangi 1 min log 2 berapa? 14 kurang 1 itu 13 gitu ya, plus log 2, selesai. Ini dia hasilnya. Oke, jadi pH nya adalah 13 plus log 2. Lanjut, soal yang kedua. Soalnya gini, ada asam lemah HZ. HZ itu maksudnya Z-nya bisa apa aja gitu ya, ceritanya asam lemah apa gitu. Asam lemah HZ memiliki Ka 1 kali 10 pangkat minus 6. Jika pH-nya 4 min log 2, maka konsentrasi asam lemahnya berapa? Lihat, ini dibalik. Jadi pH-nya udah diketahui, yang ditanyain konsentrasinya. Kayak soal yang sebelumnya ya, kayak soal tadi. Bisa ngerjainnya, soal kayak gini akan keluar di ulangan. Langkah pertama yang kamu kerjakan apa? Ingat, yang ditanya adalah konsentrasi. Maka kamu harus tulis rumus yang ada konsentrasinya. Apa rumusnya? Dia asam lemah ya, karena ada Ka-nya. Jadi tulis nih H plus akar molaritas dikali Ka. Nih molaritasnya yang kita cari. Gimana cara nyarinya berarti? Kayak masukin aja dulu. Kita udah punya H plus belum? Yang kita punya dari sini apa? Baru Ka ya. Oke. H plus punya? Enggak, tapi kita punya pH. Berarti kita cari dulu H plusnya. Kalau pH-nya 4 min log 2, berarti H plusnya berapa? Coba kayak dibalik aja. Supaya jadi ini berarti gini, angka yang ini 2 dikali 10 pangkat minus dianya, minus 4. Nah, coba deh. 2 kali 10 pangkat minus 4 ini kalau kita min login, 4-nya maju ke depan kan? Jadi 4 min log 2. Jadi H plusnya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 4. Paham nggak? Bisa ya cara mencari H plus dari pH kayak gini. Angka 2-nya dijadiin 10 dikali 10 pangkat. Angka depannya adalah pangkat dari 10 ini. Minus 4. Dikasih minus, jangan lupa. Oke, masukin ke sini H plusnya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Aku berbayang. Oke. Sama dengan, saya tulis ulang, molaritas dikali Ka-nya berapa tadi? 1 kali 10 pangkat minus 6. 1 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Terus gimana cara mengerjakan ini? Supaya akarnya hilang, maka kanan kirinya harus dikuadratkan. Yang ini saya kuadratin. Yang ini juga saya kuadratin. Tuh. Sampai sini paham? Bisa ya, nanti ulangan soal kayak gini keluar. 2 pangkat 2 berapa? 4. 10 pangkat minus 4 kuadrat berapa tadi? 10 min kali min 8 gitu. Sama dengan, ingat karena sudah dikuadratkan jadi akarnya hilang. Jadi molaritas kali 1 kali 10 pangkat minus 6 saja. Sampai sini paham? Oke, lanjut, kita tinggal hitung. Maka molaritasnya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 6. Berapa nih? 4 kali berarti 10 pangkat minus 8. Ini naik ke atas. Kalau naik berarti yang tadinya minus jadi positif, jadi plus
6. Berapa nih? 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti molaritasnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,04 molar. Selesai. Bisa? Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Soal nomor 3 yang saya kasih contoh buat kamu. Nah, kita sudah mulai main reaksi nih. Sebentar. Gimana cara mengerjakannya? Soal kayak gini. Oke, saya putar dulu. Jadi ini soal kamu tetap diminta untuk mencari pH, tapi ini dicampur. Kalau tadi kan cuma ada misalnya BaOH doang, BaOH 2 kali doang, HCl doang, H2SO4 doang, asam asetat doang. Kalau ini enggak. Jadi ceritanya ada HCl, asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Ada HCl direaksikan dengan NaOH. Berarti HCl ini dicampur sama NaOH. Nah, dicampur ini pH-nya jadi berapa gitu maksud soalnya. Paham nggak? Ngerti? Jadi pH campurannya berapa gitu. Nah, langkah pertama yang perlu kamu lakukan untuk mengerjakan soal kayak gini adalah buat dulu reaksinya. Saya ajarin gimana cara buat reaksi. Kamu tulis dulu HCl, berarti HCl ditambah sama NaOH. Nah, produknya apa? Perhatikan, ini adalah penunjuk. Saya kasih warna lain biar kamu lihat. Ini adalah penunjuk basa. Ini penunjuk asam. Mereka akan jadi air. Nah, ini akan berikatan. Jadi apa nanti hasilnya? NaCl. Bu Erika boleh nggak kalau misalnya ClNa? Nggak boleh. Ingat aturannya tata nama zaman kelas 10 bahwa logam ditulis lebih dulu. Na itu logam karena golongan 1, maka NaCl. Nggak boleh nulisnya ClNa ya. NaCl ditambah sama H sama OH ini kalau saya tulis H plus OH itu sama dengan H2O enggak? Iya, H-nya ada 2. Oh, ya udah berarti kita tulis sama dengan H2O. Sampai sini paham? Bisa cara buat reaksinya? Bisa ya? Harus bisa karena nanti di soal saya nggak kasih reaksinya. Oke, sekarang setelah kamu udah buat reaksi, kamu perlu pastikan reaksinya itu setara. Nih, pelajaran kelas 10 juga penyetaraan reaksi, kanan kiri harus sama. H-nya ada 1, H-nya ada 2 di sebelah kiri, sebelah kanan, H-nya di sini ada 2. Di sini Cl, sini Cl 1, Na di sini 1, ini juga 1. Sampai sini paham? Jadi pastikan setelah kamu buat reaksi, pastikan reaksinya itu setara kanan dengan kirinya. Setelah sudah apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita akan buat zaman stoikiometri dulu. Ada yang namanya mula-mula. Kayak waktu kemarin kita belajar stoikiometri, reaksi, stoikiometri kesetimbangan dan sisa. Di sini bukan setimbang tapi sisa. Ingat, yang boleh masuk dalam diagram ini adalah apa? Bukan molaritas. Yang boleh masuk dalam diagram ini hanya mol atau volume. Mol ya. Nah, sudah ada molnya belum di soal ini? Belum. Kita nggak punya mol. Iya. Saya tulis nih, saya kasih. Sudah ada molnya? Belum. Oke, kita cari dulu molnya. Molnya siapa? Molnya HCl, karena kan ada mula-mula. Nah, maksudnya mula-mula itu berarti sebelum mereka dicampur. HCl 50 mili sama 0,1 molar. Mol itu rumusnya apa? Mol itu lambangnya N. Mol itu lambangnya N. Mol lambangnya N. Rumus apa hubungan dengan molaritas? Tadi saya tulis sebelumnya di soal sebelumnya ada molaritas sama dengan di soal nomor 1 tadi mol per volume gitu kan. Nah, sekarang saya minta mol, molaritasnya ada, volumenya ada. Berarti cara mencari mol gimana? Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, sekarang untuk HCl. Untuk HCl, molnya berapa? Berarti molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa HCl? 0,1, volumenya 50 kali 0,1 berapa? 5. Nah, 5 ini bukan mol tapi milimol. Kenapa milimol? Karena volume yang saya kalikan itu bentuknya mili, bukan liter. Bu Erika boleh nggak kita jadiin liter dulu? Boleh, ada beberapa buku yang mereka buat liter dulu, cuman kalau saya repot. Maksudnya lebih mudah buat saya untuk buat jadikan milimol. Toh pada akhirnya nanti mereka akan ketercoret sendiri. Jadi saya pakainya ini ya. Jadi HCl itu mula-mula 5 milimol. Saya tulis di sini mula-mula HCl 5 milimol. Nah, NaOH-nya berapa? Berarti molnya NaOH. Molnya NaOH sama molaritas dikali volume. Ingat ya, di sini F-nya F besar, bukan valensi. Molaritas dikali volume.
Bukan kecepatan juga, kalau kecepatan gini. Oke. Molaritasnya berapa? Tadi 0,1. Volumenya berapa? NaOH? Mana tadi? 20. Oke. 0,1 kali 20 berapa? 2 milimol. Oke, kita tulis di sini 2 milimol. Nah, ini kita pakai pelajaran stoikiometrik kelas 10. Namanya bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas adalah bereaksi yang habis gitu ya. Nah, gimana cara nyarinya? Gimana kita tahu kamu bagi dengan koefisien? Yang kecil berarti dia yang bereaksi atau yang menjadi yang jadi bereaksi pembatas. Sekarang koefisiennya HCl berapa? 1. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. NaOH berapa? 1 juga. 2 dibagi 1 berapa? 2. 5 dibagi 1 berapa? 5. 5 dengan 2 hasilnya tadi, mana yang lebih kecil? 2. Oke, berarti yang bereaksi 2. Maka di sini jadi 2 milimol. Karena sini koefisiennya 1 juga, berarti di sini yang bereaksi juga 2 milimol. Di sini berapa? Semuanya 1. Koefisiennya berarti semua yang bereaksi 2 milimol. Ini juga 2 milimol. Oke, sampai sini paham? Paham. Yang sebelah kiri dikurang, sebelah sini ditambah. 5 kurangi 2, 3 milimol. Di sininya 0. Di sininya 2 milimol. Di sininya juga 2 milimol. Kamu perhatikan, yang sisa siapa? Yang sisa ini, si HCl. Bu Erika ini juga sisa. Enggak, ini enggak dihitung. Kita lihat ini, karena yang sisa itu asam kuat, maka kita mencari pH-nya berarti pH-nya si asam kuat, karena berarti asam kuatnya yang menang. Ingat, rumus asam kuat gimana? Cara mencari pH-nya. pH sama dengan minus log H+. Kalau mencari pH-nya asam kuat, minus log H+, gitu kan? Udah ada H+-nya? Belum. Oke, kita cari dulu H+-nya. Rumus H+-nya apa? Karena ini asam kuat, maka rumusnya adalah molaritas dikali valensi. Oke, molaritasnya sudah ada? Ada Bu, ini 3. Bukan, 3 ini mol, bukan molaritas. Berarti cari dulu dong. Yes, kamu perlu cari dulu rumusnya. Gimana caranya? Gimana cara nyarinya? Oke, cara cari molaritas di sini. Molaritas sama dengan rumusnya apa tadi? Ya, yang tadi lagi. Balik lagi ke sini. Mol dibagi volume. Molnya berapa? Ini 3 milimol. 3 milimol dibagi volumenya berapa? Lah balik lagi dong Bu Erika. Volumenya bukan volumenya HCl, karena volume HCl ini adalah volume waktu dia sebelum direaksikan. Kalau sudah direaksikan berarti HCl sama NaOH nyampur dong. Berarti volumenya ditambah 50 tambah 20. Maka volume yang di sini itu volume campuran. Ya, jadi berapa? Jadi 50 tambah 20 berapa? 50 tambah 20 mililiter 70 ya. Jadi 3 dibagi 70. Ini sama-sama mili. Jadi molaritasnya 3 dibagi 70. Kalau pakai kalkulator hasilnya 0,042 sekian-sekian. Saya buletin aja. Jadi hasilnya adalah 0,04. Oke, molaritasnya dapat kita 0,04. Saya masukin ke sini. 0,04. Valensinya HCl berapa? Ingat, karena yang tadi sisa adalah HCl, berarti valensi HCl berapa? Angka yang melekat pada H 1. Kalau nggak ada berarti 1. Berapa berarti nih? Ini saya buat jadi pakai pangkat, jadi 4 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Maka pH-nya sama dengan minus log H+. Minus log H+-nya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 2. 2-nya maju ke depan. 2 min log 4. Mana? Nah, 2 min log 4. Selesai. Sampai sini paham? Bisa ya? Bisa ngerjain soal ini, soal pasti keluar. Dan soal ini akan ada di 2 bab selanjutnya. Jadi kamu harus bisa cara buat mula-mula reaksi sisa, harus tahu mana yang menentukan reaksi pembatas yang habis bereaksi. Terus kamu lihat siapa yang sisa sini. Karena asam kuat, karena yang sisa yang kuat, berarti sini sudah tidak diperhatikan. Karena yang sisanya asam kuat, berarti pakai rumus asam kuat. pH, pakainya cari H+, molaritas kali valensi, habis itu dapat deh hasilnya 2 min log 4. Sampai sini paham? Saya ingat soal kayak gini akan Ibu keluarkan di ulangan. Soal terakhir nih, soalnya mirip kayak tadi. Saya kasih 2 contoh soal kayak gitu. Sebanyak 50 ml larutan KOH, apa namanya KOH? Kalium hidroksida. Udah mulai hafal?
harus. Jadi ada 50 mili KOH direaksikan dengan 50 mili larutan asam sulfat H2SO4 0,05 molar. Tentukan pH larutan campuran berikut. Sama kayak tadi. Jadi KOH-nya dicampur. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat reaksinya. Oke, buat reaksinya gimana? KOH ditambah sama H2SO4. Nah, hasilnya apa? Gimana coba caranya? Oke, perhatikan. Kemarin saya bilang penanda asamnya mana? Dia ini H. Penanda basanya ini akan bareng menjadi H2O. Kamu tulisnya dulu di sini. Jadi pasti jadi H2O. Yang sisa siapa? K sama SO4. Kamu tulis di sini K sama SO4. Gitu ya. Apa udah begini aja? Kenapa tulis K-nya di depan Bu Erika? Ingat, karena K itu logam, jadi harus tulisan di depan. Apa udah begini aja? Salah. Kalau kamu nulis kayak gini, jawabannya pasti salah. Meskipun nanti akan saya tampilkan jawabannya di opsi, tapi itu jawaban yang salah. Kenapa? Kamu perhatikan dulu. Harus kita setarakan dulu reaksinya. Lihat nih, kalau untuk yang K2SO4 apa udah begini caranya? Enggak. SO4 itu muatannya berapa? -2. Ingat waktu kelas 10 ada poliatom. SO4 itu muatannya -2. K itu muatannya +1. Dalam satu senyawa dia tuh harus bersifat netral. Ini yang waktu kelas 10 saya ajarin pasti tahu betapa saya ngotot untuk kamu hafalin ini. K SO4 itu muatannya -2, K muatannya +1. Ingat, muatan itu harus bersifat netral. Kalau bersifat netral sama dengan 0. Gimana supaya jadi 0? Kamu boleh berpikirnya bahwa K ini berarti harus dikali 2. K-nya dikali 2. Jadi +2 baru sama. Nanti 2 kamu tulis di sini gitu. Atau kamu juga boleh berpikir gini. K2SO4 karena SO4-nya -2, K-nya +1. Jadi tukeran 2-nya buat si K, SO4-nya dapat 1. Jadilah nanti K2 SO4. Sebenarnya gimana pun cara kamu ngapainnya, pokoknya kamu tahu aja bahwa KOH dengan H2SO4 ini hasilnya adalah K2SO4 kalium sulfat. Paham? Jadi K2SO4. Udah selesai? Belum. Pastikan setara reaksinya. Lihat sebelah kiri K-nya 1, sebelah kanan K-nya 2. Karena ada K2, maka yang sebelah sini harus kita kalikan 2 sebagai koefisien. Nah, 2 KOH. Udah? Belum. Kenapa belum? Coba O-nya, H-nya coba kita lihat. Di sebelah sini ada 2, ada H-nya 1. 2 kali 1, 2. Sebelah kiri 2. Sebelah sini juga ada 2. Berarti 2 tambah 2 sebelah kiri, berarti total H-nya ada 4. Di sebelah sini total H-nya cuman 2. Maka kita kali 2 di sininya. Shoot. Tuh. Jadi H-nya ada 4. Sebelah sini juga ada 4. Sama ya? Setara? Udah semuanya setara? Oke, kalau sudah setara reaksinya, baru kita bisa ngitung seperti tadi, mula-mula reaksi sisa. Nanti waktu kita ulangan, Bu Erika nggak akan kasih reaksinya, dan saya nggak, kalaupun nanti saya ngasih reaksinya nggak akan saya setarakan. Jadi pastikan kamu bisa buat reaksi, dan pastikan kamu tahu reaksinya itu setara atau enggak. Gitu. Oke, lanjut. Apa yang kita cari? Mula-mula kita harus tahu siapa yang sisa nih, buat kita tahu campuran ini siapa yang sisa. Mula-mula reaksi sisa. Oke. Cari apa dulu? Cari mol, karena yang masuk ke dalam diagram ini tidak boleh dalam bentuk molaritas. Molnya siapa yang kita cari? Molnya KOH dulu. Molnya si KOH. Berarti molaritas dikali volume gitu ya. Molaritasnya dia berapa? 0,2 dikali 50 berapa? 10 milimol. Oke. Terus molnya si siapa lagi yang perlu kita cari? Molnya si H2SO4. Molnya H2SO4 molaritas dikali volume, molaritasnya berapa? 0,05. Volumenya 50. Sama. Oke, berapa nih? 0,05 kali 50. 2,5 milimol. Oke, saya masukin ke sini. Ini tadi 10 milimol. Ini 2,5 milimol. Tuh. Oke, sudah. Apa lagi? Lihat siapa yang akan bereaksi. Lihatnya dari mana? Bagi sama koefisien. 10 bagi 2 berapa? 5. Ini 5. 2,5 bagi 1.
2,5. Mana yang lebih kecil? 2,5. Berarti 2,5 yang bereaksi. Berarti di sini tulis 2,5 milimol. Ke kiri, ini koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 2,5, kalau koefisiennya 2 berapa? 5. Berarti di sini 5 milimol. Tuh, gitu cara ngisi yang reaksi. Sama kayak waktu kita belajar kesetimbangan ya. Di sini K-nya berapa? 1. Berarti sini berapa yang bereaksi? 2,5 milimol. Di sini 2, berarti 5 milimol. Sebelah sini dikurang, berarti jadi berapa? Di sini jadi 5 milimol. Di sini habis. Di sini 2,5 milimol. Di sini 5 milimol. Oke, karena yang sisa itu adalah basa kuat. Ya, berarti kita mencari pH-nya pakai rumus basa kuat. Apa rumus basa kuat? Pakainya H+? H+? No, pakainya apa? OH-. OH- sama dengan, karena dia kuat, ingat, jadi kita pakai rumusnya adalah molaritas dikali valensi. Molaritasnya berapa? Udah ada belum? KOH molaritasnya udah ada belum? Belum. Yang kita dapat ini apa? Mol. Cari dulu molaritasnya. Molaritas rumusnya apa tadi? Mol per volume. Molnya berapa? 5 milimol dibagi volume. Ingat, karena ini sudah hasil, sudah sisanya, berarti sudah dicampur, maka volume yang di sini volume campuran. Berapa? Tadi waktu 50 mili tambah 50 mili. Jadi berapa? Di sini berarti 100 mili. Sekarang 5 dibagi 50 berapa? Kok 10 nulisnya? 5 dibagi 100 mili berapa? 0,05. Ya, 0,05. Oke, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Oke, saya tulis lagi di sini. Maka molaritasnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Valensinya berapa? Lihat, KOH. Ada angka yang melekat pada OH-nya? Nggak ada. Bu Erika, 2 ini nggak dipakai? Enggak, ini waktu dalam reaksi. Tapi lihat nih waktu di atas. KOH. Oh, ada yang melekat pada OH seperti CaOH 2 kali? Nggak ada. Berarti dia koefisiennya, berarti dia valensinya 1. Oke, kita tulis di sini valensinya 1. Oke, berarti 5 kali OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 kali 1. Ya, 5 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Setelah nyari OH, nyari apa? Ingat, kalau ini basa, langkah keduanya adalah cari pOH dulu. Berapa? Minus log 5 kali 10 pangkat minus 2. Berapa? 2-nya ke depan. 2 min log 5. Oke, udah selesai? Belum, karena yang ditanyain pH. Berarti kita harus cari pH dari pOH. pH sama dengan 14 dikurangi 2 min log 5. Jangan lupa dikurungin, meminimalisir kesalahan. Oke, sekarang 14 kurang 2 berapa? 14 kurang 2, 12. Terus min yang ini ke sini, plus log 5. Selesai. Oh, berarti campuran antara KOH 50 mili dengan H2SO4 50 mili 0,05 molar adalah pH-nya berapa? 12 plus log 5. Sampai sini paham ya? Bisa, boleh catatan ini dicatat di catatan, dipelajari. Kalau kamu bingung, ulang lagi aja videonya, ulangan kita sampai bab ini. Oke.